Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran bersama Bu Sulim Mar'atus Solihah. Sekarang kita mau bahas tentang integral atau nama lainnya adalah antiturunan. Ya, jadi di integral ini khusus integral kelas 11 kita bakal bahas 3 subbab. Ada integral itu sendiri, pengertian, sifat-sifat gitu ya, bentuk-bentuk integral, cara ngerjainnya gimana. Ini kita bahas di subbab yang pertama. Yang kedua ada integral substitusi, yang ketiga ada integral parsial. Untuk pertemuan kali ini kita mau bahas integral yang biasa dulu, pengertian dan sebagainya. Integral atau antiturunan. Nah, berdasarkan namanya, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Karena namanya kan anti turunan. Jadi kalau turunan itu pangkatnya berkurang satu, kalau integral berarti kebalikannya. Pangkatnya bertambah satu. Nah, integral sendiri itu ada dua jenis, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Bedanya apa? Ini dia bedanya. Kalau integral tentu, itu berarti sudah ada batas atas dan batas bawahnya. Ya, sudah ada batas atas dan batas bawah. Sedangkan integral tak tentu itu belum ada batas atas dan batas bawahnya. Tuh, ya itu bedanya. Jadi pengerjaannya sebenarnya sama, cuman nanti finishingnya beda. Kalau integral tentu, nanti kita substitusi nih batas atasnya berapa, dikurangi substitusi dari batas bawahnya berapa. Itu hasilnya. Tapi kalau integral tak tentu, kita cukup mengintegralkan, ya. Ketemu hasilnya udah beres, tapi di belakang kita tambahin plus C. C ini apa? C ini adalah konstanta yang belum kita ketahui nilainya berapa. Gitu ya. Oke, biar nggak bingung, kita masuk aja ke rumus integral tak tentu. Nah, integral tak tentu rumusnya kayak gini. Ya, integral dari AX pangkat N dx sama dengan A ini dari mana? Koefisien X pangkat N. A per, ya kan, X pangkat N. Karena kita dx diintegralkan terhadap variabel X, berarti nanti pangkat si X yang bertambah 1. Pangkat si X-nya adalah N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C. Oke Bu, daripada belibet, kita langsung ke contoh soal aja. Mau ganti dulu nih jadi warna kuning, jadi warna putih. Coba ya. Integral, misalnya contoh soal nih. Integral dari 3x kuadrat min 4x plus 7 dx. Nah, karena dx berarti kita mengintegralkan terhadap variabel x. Berarti nanti pangkat si x yang bertambah 1. Oke. Berarti cara ngerjainnya sama kayak tadi, 3x kuadrat. Nah, koefisiennya berapa? 3. Berarti kita tulis 3 per pangkat si x di sini berapa? 2. Berarti 2 plus 1. Pangkat 2 ini dari si pangkat plus 1 karena memang rumusnya plus 1. X pangkat 2 plus 1. Min 4X, koefisiennya 4. Pangkat X-nya 1. Kalau nggak dituliskan otomatis 1. Berarti per 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1. Plus 7. Ini nggak ada X yang dibu gimana? Dalam integral, kalau dia konstanta, diintegralkan berarti tempelkan saja variabelnya. Ya, karena kita mengintegralkan terhadap X, berarti tempelin X-nya ke si 7. Berarti jadilah 7x. Karena integral tak tentu, tuh belakangnya selalu ada plus C. Ya, harus selalu ditambah plus C belakangnya. Oke, sekarang kita kerjakan. 2 tambah 1, 3. Berarti jadi 3 per 3. X pangkat 3. 2 tambah 1, 3. Min, sorry. Ya, min 4 per 1 tambah 1, 2. X pangkat 2 plus 7x plus C. Nah, ya udah tinggal kita sederhanakan ya. Karena 3 per 3 nih masih bisa disederhanakan. 3 bagi 3, 1. Koefisien 1 nggak kita tulis. Langsung X pangkat 3. 4 bagi 2, 2. X pangkat 2 plus 7X plus C. Beres, ini adalah hasil dari integral tak tentu soalnya yang ini. Ini ya soalnya. Ini soal pertama. Lanjut contoh lagi Bu. Ya, kita banyakin contohnya nih biar tahu nih. Lanjut, misalnya contoh yang kedua, ada integral dari, kalau koefisiennya pecahan, misal 2 per 3 X kuadrat min X per 5 atau 1 per 5 X, nama ya, dx.
X. Berarti caranya sama. Tetap berarti yang ini X 2/3 X kuadrat koefisiennya berapa? 2/3. Berarti 2/3 per pangkatnya 2. Berarti 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 min. Ya kan? Ini koefisiennya berapa nih kalau kayak gini nih? Nah, kan koefisiennya berapa? 1/5. Jadi 1/5 per, ya kan? Pangkatnya berapa di sini si X? Karena nggak ditulis, berarti pangkatnya otomatis 1. Berarti 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1 plus C. Ya, tuh. Berarti kita sederhanakan, jadinya 2/3 per 3, X pangkat 3 min 1/5 per 2, X pangkat 2 plus C. Nah, yang ini nih, ada pecahan dibagi lagi. Ya udah, berarti yang bawah si 3 kan nggak ada penyebutnya. Berarti penyebutnya kita anggap 1/1. Nah, udah gitu yang bawah sini tinggal kita balik jadi naik ke atas. Jadinya 2/3 dikali. Jadi kalau naik ke atas dibalik. Tadinya 3/1 dibalik jadi 1/3 X pangkat 3. Min, ini juga sama berarti jadi 2/1. Jadinya 1/5 dikali 1/2. Tadinya di bawah sini 2/1, naik ke atas jadi 1/2. X pangkat 2 plus C. Nah, udah gini tinggal kita kalikan. Pecahan ini nih. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti jadinya 2 kali 1, 2 per 3 kali 3, 9. X pangkat 3. Gitu kan? Min, 1 kali 1, 1 per 5 kali 2, 10 X pangkat 2 plus C. Ini dia jawabannya. Gimana? Sudah mulai bisa ya? Sudah mulai paham ya integral? Oke, sekarang lanjut. Contoh soal selanjutnya. Kita banyakin contoh-contoh aja ya. Yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Gimana kalau bentuknya begini? Nah, X-nya ada di bawah. Misalnya jadi 5/3 X kuadrat plus 7/4 X pangkat 3 dx. Misal begini. Ya. Nah, kalau ada yang kayak gini, berarti kita ngerjainnya gimana nih? Hampir sama kayak turunan. Jadi kalau misal kita menurunkan terhadap variabel X, sedangkan X-nya ada di penyebut, itu harus dinaikin dulu ke atas. Ini di integral juga sama. Kita mau mengintegralkan variabel X, tapi X-nya ada di bawah sebagai penyebut. Jadi si X-nya harus naikin dulu ke atas. Akibatnya kalau X-nya naik ke atas, pangkatnya berubah jadi negatif. Berarti jadinya gimana? Nih, ini belum kita integralkan ya, berarti kita tulis dulu integralnya. Karena belum kita integralkan, kita mau naikin si X-nya aja, lambang integralnya masih kita tulis. Jadinya 5/3, tadinya X kalau di bawah X pangkat 2, naik ke atas, sejajar sama 5, jadinya X pangkat min 2. Tuh, paham ya? Yang 3 tidak usah naik. Kenapa? Yang dinaikkan hanya variabel X-nya aja. Kalau koefisiennya tidak usah naik, biarkan dia di bawah. Yang ini terus, plus, berarti jadinya 7/4 X pangkat, di bawah positif 3, naik ke atas jadi min 3 dx. Gitu. Nah, udah gini, baru kita integralkan, karena semua variabel X-nya udah ada di atas. Nah, integralnya gimana? Sama caranya. Koefisien dari yang ini, 5/3, berarti 5/3 per pangkatnya min 2, berarti min 2 tambah 1. Ya kan? Min 2 dari si pangkat plus 1, karena memang rumus integralnya plus 1. X pangkat min 2 plus 1. Yang ini yang sebelah sini, berarti jadinya 7/4 per min 3 tambah 1. X pangkat min 3 tambah 1 plus C. Karena sudah diintegralkan nih, berarti di belakang selalu ditambah plus C untuk integral tak tentu. Lanjut, berarti jadinya 5/3 per min 2 tambah 1 min 1. Ya kan? Harap bedakan nih antara per yang atas sama per yang bawah biar tahu nih 5/3 dibagi min 1 artinya ya. Karena kalau pernya sama nih bingung juga nih nanti. X pangkat min 2 tambah 1. Berarti min 1. Plus yang ini 7/4 per yang ini lebih panjang.
min 3 tambah 1, min 2, X pangkat min 3 tambah 1, min 2 plus C. Udah gini udah selesai, Bu? Belum, kita sederhanakan si koefisiennya sama si pangkatnya. Pangkatnya kan masih pangkat negatif ya. Karena di awal soalnya pangkatnya positif, berarti kita harus balikin lagi dia jadi pangkat positif. Berarti yang ini koefisiennya dulu nih kita kerjain. 5/3 dibagi min 1 berarti min 5/3. X pangkat min 1 ada di atas. Kalau ke bawah jadi 1 per X pangkat min 1. Nanti positif ya. X pangkat positif 1. Sorry. Nah, di atas pangkat min 1 turun ke bawah jadi pangkat positif 1. Pangkat positif 1 tidak kita tulis. Terus yang ini plus. Yang ini 7/4 dibagi min 2. Sama kayak tadi, min 2/1. Berarti dikali min 1/2. Ya kan? Min 2/1 naik ke atas jadi dibalik. Dikali X pangkat min 2 ada di atas. Kalau turun ke bawah jadi X pangkat positif 2 plus C. Ya udah. Sekarang kita tinggal sederhanakan ya. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti jadinya min 5/3X. Kan? Yang ini 7 dikali min 1 min 7 per 4 kali 2 8. Atau minnya boleh nih pindah ke sini nih. Biar pinnya untuk semua, bukan cuma untuk si 7. Nah, minnya di sini ya 7. Min 7/8 X pangkat 2 plus C. Gitu. Ini dia jawabannya. Ya, semoga mengerti. Lanjut lagi. Kalau semisal ada soalnya yang begini. Integral dari bentuk akar. Ya, misalnya ada 3X akar X min 5 X min 5 akar 3 dari X dx. Nah, sama nih kayak waktu kita belajar turunan. Kalau ada bentuk akar itu tidak bisa langsung diintegralkan. Kalau di turunan tidak bisa langsung diturunkan. Kenapa? Ya, ini kan kalau integral sama turunan itu kita ngomongin pangkat. Jadi biar jelas dulu nih pangkatnya. Ya, dia pangkat berapa. Jadi kalau misal ada bentuk akar begini, kita harus sederhanakan. Yang bentuk akar dirubah jadi bentuk pangkat. Berarti kita sederhanakan dulu integral. Ini kita tulis ulang 3X. Akar X itu kita rubah jadi X pangkat setengah. Dari mana setengah? Yang di dalam pangkat 1, karena nggak ada pangkatnya, berarti otomatis pangkat 1. Per yang di luar. Akar berapa dia di sini? Karena si akarnya di sini nggak ditulis, berarti dia otomatis 2. Gitu ya. Min, yang ini 5 di luar, X. Yang di dalam pangkat 1 per yang di luar pangkat 3. Nah, berarti gini. 5X pangkat 1/3 dx. Ya, kita sederhanakan dulu yang ini kita kalikan integral 3X dikali X pangkat setengah. Ada sifat A pangkat M dikali A pangkat N jadinya A pangkat M tambah N. Ini juga berarti tinggal kita tambahkan. Berarti X pangkat 1 ditambah setengah. 1 ditambah setengah. Berarti jadinya 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1. 2 tambah 1, 3. Jadinya 3 per ngikutin ininya 2. Berarti jadinya 3X pangkat 3/2. Min. Yang ini tetap ya udah sederhana. 5X pangkat 1/3 dx. Nah udah gini, gimana lagi? Nah, berarti kita kerjain. Ini sudah dalam bentuk pangkat semua, sudah tidak ada akar, X-nya sudah di atas, berarti bisa kita integralkan. Oke, caranya gimana? Lihat, 3X pangkat 3/2. Koefisiennya 3. Per pangkatnya 3/2. Plus 1. X pangkat 3/2 plus 1. Min. Koefisiennya berapa yang ini? 5. Per pangkatnya berapa? 1/3 plus 1. X pangkat 1/3 plus 1 plus C. Jangan lupa si plus C ini di integral tak tentu harus selalu ada. Oke, berarti sekarang kita kerjain dulu nih yang di bawah-bawah sini. Jadinya 3/2 tambah 1. Tadi caranya kayak gini. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1. 2 tambah 3. 5/2. X sama ya.
pangkat 5/2. Min 5/3 kali 1, 3, tambah 1, 4/3. X pangkat 4/3 plus C. Ya, terus gimana lagi? Biasa yang ini kita sederhanakan. Berarti ini 3. Bawah tadinya 5/2 naik ke atas jadi dibalik berapa? 2/5. Jadi dikali 2/5. X pangkat 5/2. Min. Oh, atau kita sederhanakan deh yang ininya. Biar dalam bentuk akar lagi. 5 bagi 2 dapat 5 bagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 5? 2 ya kan? 2 kali 2, 4. Sisanya 1. Jadi karena sisa 1, jadinya 1/2. Kenapa per 2? Ngikutin dari yang ini. Gitu ya. Terus min. Ini sekarang 5. 4/3 naik ke atas jadi dibalik. 3/4. X pangkat 4 bagi 3. 4 bagi 3 dapat 1. Ya kan? 3 kali 1, 3. Nah, keempat pangkat 1. Pangkat 1 nggak kita tulis. 4 bagi 3 dapat 1. 3. Ininya 4/3. 4 bagi 3 dapat, aduh tidak bisa dihapus. Ya udahlah. 4 bagi 3 dapat 1. X sisanya 1/3. Kenapa per 3? Ikutin dari yang ini. Plus C. Udah gini kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti jadinya 3 kali 2, 6/5. X pangkat 2. Nah, kenapa ibu buat begini? Biar kita menyederhanakannya gampang. X pangkat setengah balikin lagi ke dalam bentuk akar. Berarti X akar. Dalam pangkat 1 nggak kita tulis. Luar pangkat 2 dalam akar pangkat 2 itu tidak ditulis. Min 5 kali 3, 15/4, ya kan bawahnya. Terus X pangkat 1 nggak kita tulis. X pangkat 1/3, berarti akar X di dalam pangkat 1 nggak kita tulis. Di luar pangkat 3. Nah, plus C. Ini dia hasilnya yang paling sederhana. Begini. Paham ya? Nah, cukup contohnya? Cukup nggak? Cukup ya. Oh iya, satu lagi. Kalau semisal ada integral dari 1/x dx ini tidak bisa kita kerjakan. Ya. Kenapa? Karena coba kalau kita kerjakan. Kita naikin ke atas ya. Berarti integral di bawah dia pangkat 1 naik ke atas jadi pangkat min 1 dx. Nah, kalau kita integralkan jadinya kan 1 per pangkatnya min 1 tambah 1. X pangkat min 1 tambah 1 plus C. Min 1 tambah 1 berapa? 0. X pangkat 0 plus C. Ini dia yang jadi masalah. 1/0 itu berapa? Tidak terdefinisi. Terdefinisi. Jadi gak bisa. Terus hasilnya gimana Bu kalau ketemu soal kayak gini? Hasilnya kalau ada integral 1/x dx itu hasilnya adalah ln x plus c. Ln itu apa? Ln itu adalah logaritma natural. Ln x plus c. Nah, jadi ini sebagai sifat aja ya. Jadi kalau ada integral 1/x nih, di bawah si x-nya sebagai penyebut, ya pangkatnya 1, itu hasilnya nanti jadi ln x plus c. Gitu. Ya, itu dia materi kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ini dia latihan soalnya. Silahkan dikerjakan. Ya, kalau ada yang nggak ngerti, boleh bertanya di kolom komentar atau mungkin japri langsung atau mungkin di grup kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan. Jangan lupa catat materinya dan kerjakan soal latihannya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.